Persaingan pasar sempurna. Apa itu persaingan pasar sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya serta adanya pengetahuan yang sempurna, baik pembeli maupun penjual, sehingga kekuatan permintaan dan penawaran dapat bergerak bebas. Yang selanjutnya ada contoh pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar beras. Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Dalam pasar beras, besar kecilnya pembelian tidak akan mempengaruhi harga beras, sebab keseimbangan harga beras tergantung pada jumlah permintaan dan penawaran beras secara keseluruhan. Yang kedua, pasar sayur dan buah. Hampir sama seperti pasar beras, pasar sayur dan buah juga menjadi komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Harga buah dan sayur juga tidak tergantung pada besar kecilnya jumlah pembelian, karena harga jual buah dan sayur merupakan hasil dari kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, pasar modal atau bursa efek. Pasar modal sudah memiliki beberapa informasi yang diketahui oleh penjual maupun pembeli. Selain itu, harga jual saham juga tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Selanjutnya, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Yang kedua, barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Yang kelima, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Yang terakhir, produsen bebas keluar masuk pasar. Selanjutnya, pembentukan harga. Pasar persaingan sempurna, harga pasar cenderung stabil, sehingga bentuk kurva permintaan dan penawaran pada pasar sempurna berupa garis lurus mendatar sejajar dengan sumbu jumlah barang OHI. Beberapa pun jumlah barang yang dibeli atau yang ditawarkan tidak akan menaikkan atau menurunkan harga barang. Dan kurva tersebut merupakan kurva pendapatan rata-rata atau AR dan pendapatan marginal atau MR. Grafik keseimbangan perusahaan. Pada pasar persaingan sempurna, grafik keseimbangan dapat digambarkan dalam dua macam. Yang pertama, grafik keseimbangan pada perusahaan yang menghasilkan keuntungan maksimum dan grafik yang menggambarkan adanya kerugian minimum. Untuk menggambarkan adanya kerugian minimum, menggambarkan grafik keseimbangan perusahaan yang menghasilkan laba maksimum atau keuntungan maksimum harus memperhatikan syarat-syarat berikut. Kurva AR sama dengan MR dan sejajar dengan sumbu OHI. Kurva AC selalu berada di bawah kurva AR dan MR. Kurva MC selalu memotong kurva AC minimum yang menunjukkan bahwa produksi pada saat itu terjadi efisiensi produksi. Bisa dilihat pada gambar 3.14. Yang selanjutnya, syarat-syarat keseimbangan perusahaan pada PPS yang menggambarkan kerugian minimum. Kurva AR sama dengan MR sejajar dengan sumbu OHI. Kurva AC berada di atas kurva AR dan MR, atau kurva AR dan MR berada di titik bawah terendah kurva AC. Kurva MC selalu memotong kurva AC minimum. Sebelum memotong AC, kurva AC memotong kurva MR dan saat itulah menunjukkan produksi menderita kerugian minimum. Yang selanjutnya ada keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. Perusahaan yang sebaiknya hanya berproduksi paling tidak bila biaya variabel sama dengan penerimaan total atau biaya variabel rata-rata sama dengan harga. Perusahaan memproduksi pada saat MR sama dengan MC agar perusahaan memperoleh laba maksimum atau dalam kondisi buku kerugian minimum loss. Pada diagram 8.3 menunjukkan bahwa kondisi MR sama dengan MC atau titik E tercapai pada saat output sejumlah H. Sedangkan pada diagram 8.4 kondisi impas terjadi bila biaya rata-rata sama dengan harga di mana laba per unit sama dengan 0. Selanjutnya, keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan harus bekerja sebaik mungkin agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal, tidak mengalami kerugian, agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk keluar laba nol, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama. Perusahaan tidak dapat menambah laba lagi pada saat SAC sama dengan ALAC. Pada diagram 8.6a menunjukkan keseimbangan industri jangka panjang terjadi di titik E di mana tingkat harga PO dan jumlah output HO
Sedangkan diagram 8.6b, jika ada perusahaan yang masuk akan terjadi penambahan penawaran. Perhatikan kurva SMC, LMC, SAC, dan LMC. Perpotongan di satu titik yaitu titik E. Penawaran perusahaan pasar persaingan sempurna. A. Kurva penawaran jangka pendek. Diagram 8.7a menunjukkan jika harga di bawah PU perusahaan tidak mau berproduksi karena harga masih lebih kecil dari biaya variabel per unit yang paling rendah AVC berpotongan dengan MG. Diagram 8.7b dalam pasar persaingan sempurna, kurva MG setelah melewati titik potong dengan minimum kurva AVC adalah juga kurva jangka pendek. Yang selanjutnya ada kelebihan pasar persaingan sempurna dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pembeli sangat mengetahui harga pasar sehingga sangat kecil terjadi kerugian atau kekecewaan. Yang kedua, konsumen merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. Yang ketiga, terdapat persaingan murni karena barang yang diperjualbelikan homogen. Yang keempat, harga cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya. Yang kelima, mudah memilih atau menentukan barang yang diperjualbelikan. Yang keenam, barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan ongkos yang serendah-rendahnya. Sedangkan kelemahan pasar persaingan sempurna, yang pertama, hanya terdapat satu atau dua industri atau pasar yang mendekati persaingan sempurna, sedangkan sektor yang lain banyak ketidaksempurnaan. Yang kedua, terdapat faktor eksternal yang tidak diperhitungkan dalam posisi kesejahteraan optimum konsumen. Yang ketiga, tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen.